Hai hai hai, hari ini kita bertemu lagi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita CGP Angkatan 11. Kontekstualisasi pemikiran KHD pada sosiokultural permainan Randai di daerah Minangkabau. Terima kasih kami kepada Ibu Fasilitator kami, yaitu Ibu Ai Ahmad MPD, dan tentunya kepada pengajar praktik kami, Ibu Mary Alespa SPD. Perkenalkan, inilah kami calon guru penggerak Angkatan 11. Ayo kita mulai. Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Salah satu permainan khas tradisional Minangkabau yang terkenal adalah randai. Randai dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, di mana para pemainnya melangkahkan kaki secara perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara bergantian. Randai menggabungkan seni lagu, musik, tari, drama, dan silat menjadi satu. Randai berasal dari kata marandai atau malingka yang artinya membentuk lingkaran. Kata randai juga berarti berhandai yang artinya berkeinginan atau bertutur dengan menggunakan kalimat kiasan atau kata-kata samar. Sebagai informasi, pada mulanya randai merupakan permainan publik yang dimainkan oleh pemuda di halaman surau pada malam hari menjelang tidur. Pemuda yang memainkan kesenian ini sebelumnya diajari oleh pemuda nagarai atau pemuda desa. Namun, sekarang ini randai dijadikan sebagai pertunjukan di berbagai kegiatan seperti pernikahan, pesta rakyat, pengangkatan penghulu, sampai perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tujuannya untuk menghibur masyarakat dan pada perkembangannya bisa dimainkan oleh perempuan dan laki-laki. Teman-teman penasaran kan bagaimana cara memainkannya? Permainan randai dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran selama 1-5 jam. Para pemain akan melangkah secara perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara bergantian. Randai dipimpin oleh seorang yang disebut dengan panggoreh. Selain ikut dalam permainan, ia juga memiliki tugas untuk mengeluarkan teriakan khas seperti hep, tah, tih. Teriakan itu untuk menentukan cepat lambatnya tempo gerakan. Tujuannya supaya randai dimainkan secara rampak dan indah di mata penonton. Selain itu, salah satu pemain bertugas memberikan aba-aba dalam permainan. Pemain itu disebut juga sebagai jana. Berikutnya, dari mana cerita randai itu diambil? Tentu saja sumber ceritanya adalah dari kaba atau cerita rakyat yang bertemakan budi pekerti, susila, malu, dan pendidikan yang menanamkan kesadaran berbangsa. Cerita randai dapat dikembangkan menjadi cerita baru yang bervariasi dengan berbagai versi. Agar tetap memiliki akar Minangkabau, cerita baru itu mengandung nilai-nilai kehidupan masyarakat Minangkabau, baik nilai-nilai kehidupan masa silam atau masa kini secara turun-temurun. Lalu, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda? Ki Hajar Dewantara pernah berkata, pendidikan adalah tempat persembunyian kebudayaan yang membentuk peradaban sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menepalkan budi pekerti manusia, yang sesuai dengan kodrat dan zamannya. Kata kuncinya, permainan anak adalah pendidikan. Permainan randai sangatlah sejalan dengan pemikiran KHD. Kontekstualisasi nilai-nilai luhur budaya Minangkabau akan menjadi penguatan karakter atau budi pekerti anak baik sebagai individu maupun anggota masyarakat yang kelak bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nilai-nilai luhur yang terdapat dalam permainan randai adalah kerjasama, komunikasi, kekompakan, kesetaraan gender, serta etika, respek, dan menghargai. Selanjutnya, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Menanggapi pertanyaan ketiga, kami menyepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di sekolah kami sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Minangkabau yang dapat diterapkan adalah kerjasama.
kerjasama yang mencerminkan semangat gotong royong bangsa Indonesia dari zaman dulu hingga dengan sekarang. Tantangan sebagai pendidik dalam mewujudkan nilai-nilai luhur tersebut yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntutan zaman, serta jadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Tenang saja, tentu dari setiap tantangan kita harus memiliki solusi, yaitu sang pendidik harus mampu mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21, yaitu dengan metode pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan. Memahami karakteristik unik setiap murid dan memanfaatkan pendekatan bermain sambil belajar akan membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih alami dan sesuai dengan kodrat anak. Contoh konkret kerjasama adalah kerjasama dalam menyelesaikan tugas P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, diskusi kelompok di kelas untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru di kelas, dan gotong royong serta bakti sosial. Akhir kata, dapat kita simpulkan, pengajaran nilai-nilai luhur budi pekerti bangsa Indonesia termuat dalam pendidikan dan kebudayaan kita yang berbeda di setiap daerahnya, yang menjadi ciri khas daerah atau bangsa kita yang harus dikembangkan dengan prinsip trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Berikut beberapa sumber literasi untuk hasil presentasi kita kali ini. Sebagai tambahan, berikut beberapa pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman CGP lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.